Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjut ya untuk video yang keempat hari ini, yaitu saham-saham yang terkoreksi tapi masih bisa diperhatikan pergerakannya untuk perdagangan minggu depan. Nah, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama, yaitu saham Tebik. Nah, Tebik hari ini ya, hari ini Tebik terkoreksi atau turun 1,02%. Tapi hari ini Tebik juga transaksinya masih tinggi, sebesar 53 miliar. Nah, ini masih boleh diperhatikan karena Tebik berhasil close di atas MA5 lagi. MA5 dia sempat opennya turun, gapnya open gap ya, opennya turun ke bawah, gap down. Tapi dia berhasil menutup lagi nih, berhasil menutup dan close satu tick ya di bawah low kemarin kalau nggak salah ini. Harga close kemarin 2950. Ya, benar. Hari ini Tebik close di harga 2920, mungkin sekitar 3 tikan, sekitar 3 tik. Nah, tapi dia sudah tutup gapnya. Ini masih boleh dipantau mengingat Tebik ini masih bertahan di atas MA5 dan masih juga bertahan di atas MA100, yaitu di harga 2910. Ini masih bagus. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau Tebik itu di tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu dia break top box sebetulnya. Di sini masih ada top box lagi. Dia berhasil break top box di tanggal 13 lalu lanjut. Nah, waktu di tanggal 15 ini dia sudah berhasil bertahan di atas MA100. Ya, mungkin kedepannya kalau misalkan dia belum mau lanjut, ya mungkin akan sideways dulu, tapi masih boleh diperhatikan pergerakannya. Sekiranya dia mau lanjut, apakah dia berhasil breakout top box di harga, sebentar, ini masih ada top box di sini di harga 2690. Kalau dia berhasil breakout, kemungkinan dia masih bisa lanjut menuju ke harga 3060 atau bahkan ke 3120. Hari ini terkoreksi tapi mampu masih naik lagi. Jadi masih boleh diperhatikan untuk saham Tebik ini. Memang Tebik pergerakannya nggak terlalu kencang ya. Volatilitasnya itu mungkin sekitar 2,4% untuk saham ini. Jadi untuk Tebik boleh kalau teman-teman suka ini, tapi sahamnya termasuk santai, bukan yang termasuk kencang seperti itu. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya. Kita lanjut ke saham Trin. Trin juga masih bertahan di atas moving average 5, 10, 20, 30 dan juga masih bertahan di atas MA100. Nah, ini mudah-mudahan masih bagus. Paling tidak kalau dia tidak langsung naik, dia sideways dulu beberapa hari sebelum dia lanjutkan lagi ke atas. Ini juga masih boleh dipantau apakah dia bisa menembus previous high nanti yang jadi high-nya hari ini, yaitu di harga 480, dan juga ada lagi di sini high-nya sebelumnya yaitu di harga 496. Jadi masih boleh dipantau apakah berhasil breakout atau justru malah akan turun lagi. Semoga enggak ya, semoga enggak. Kita lihat aja nanti pergerakannya untuk saham Trin ini. Mudah-mudahan dia juga bisa menembus ke harga 546 ya, atau bisa dijadikan target juga kalau misalkan teman-teman ambil posisi selama dia masih bergerak di atas harga 462. Nah, selama masih bergerak di atas harga 462 ini teman-teman masih boleh perhatikan pergerakannya. Apakah dia lanjut ke atas atau justru malah lanjut ke bawah. Jadi jangan lupa juga untuk stop lossnya. Stop loss boleh teman-teman kalau misalkan mau masuk bisa pakai, di sini terlihat ada support, boleh pakai support di sini, atau mau pakai bottom box. Bottom box ini juga boleh ada di harga 440 atau 400, sebentar. Ya, 438. Teman-teman bisa pakai bottom box ini sebagai stop loss. Jika misalkan teman-teman masuk nih selama dia masih bergerak di atas 462, teman-teman masuk, tiba-tiba dia turun, teman-teman bisa ambil posisi exit atau bisa pakai yang 412 ini sebagai stop loss. Kalau mau lebih jauh bisa pakai
390 atau bahkan yang paling bawah MA 200 yaitu di harga 362. Jadi untuk trend juga masih boleh dipantau. Kira-kira pergerakannya apakah ke atas, ini juga dia sempat naik lalu turun, naik lagi, apakah dia mau sideways dulu, ini juga masih boleh dipantau. Di sini juga terlihat ya masih ada top box lagi di atas nih. Harga tertinggi di tanggal 30 Mei yaitu harga 586. Ya, jadi itu aja untuk trend. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BRMS. Ya, BRMS akhirnya hari ini dia turun 6,12%. Nah, apakah dia akan lanjut turun? Kita lihat. Jadi kalau yang belum punya, yang merasa ketinggalan, jangan berkecil hati. Saham ini lagi turun. Mau nunggu di berapa? Mau nunggu di harga 266 atau mau menunggu di harga 248? Nah, ini juga teman-teman boleh pantau. Misalkan dia sampai di harga 266 itu ternyata naik, misalkan sampai 26 dia itu naik di MA5 malah naik ke atas, ya teman-teman boleh ikut ambil posisi lagi. Semoga trennya masih lanjut ke atas. Mungkin ini karena efek ISG-nya merah juga, tapi juga mesti hati-hati mengingat saham ini udah cukup tinggi naiknya. Atau mau menunggu di MA10, tunggu koreksi dulu, itu juga boleh. Sampai seberapa dia nanti ada pantulan untuk bergerak naik lagi, baru teman-teman boleh ikut ambil posisi untuk saham ini. Jadi untuk saat ini kita pantau dulu apakah dia besok masih mau lanjut turun, menembus low-nya hari ini, atau justru malah besok di perdagangan di hari Senin atau di minggu depan dia justru malah akan langsung rebound di harga 276 ini. Bisa juga terjadi seperti itu. Nah, untuk high-nya itu ada previous high-nya dia berarti hari ini adalah di harga 298 dan juga di harga 304. Nah, apakah dia bisa tembus ke atas? Kita saksikan nanti minggu depan untuk saham BRMS ini. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham Bird. Ya, Bird juga hari ini terkoreksi 5,9% dan sempat menyentuh MA5 di harga 1725. Ya, yang jadi harga low-nya dia. Dia tidak close low sama dengan close, masih ada kekuatan untuk naik. Mudah-mudahan juga ini salah satu indikasi baik kalau dia mau balik lagi ke atas. Mudah-mudahan besok kalau dia open dia langsung naik ke atas selama marketnya memungkinkan. Kalau dia mau naik ke atas dan bisa menembus harga close sebelumnya yaitu 1850 atau bahkan bisa menembus high-nya di hari ini yaitu 1880. Masih bisa dipantau karena pergerakannya masih uptrend. Semoga aja dia nggak turun ke bawah MA20 atau mungkin rebound lagi seperti di tanggal 13. Ya, kita lihat aja. Ya, di sini dia rebound di MA30. Nah, ini boleh diperhatikan nanti untuk saham Bird. Apakah ada lanjut turun atau justru malah naik. Jadi kalau yang belum punya, yang kemarin baru masuk, jadi tenang aja dulu karena masih berada di atas moving average 5. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Arto. Nah, Arto hari ini pun masih belum berhasil menembus MA30. Ya, justru malah hari ini dia turun, tapi dia masih bertahan di atas moving average 5. Mudah-mudahan ini bagus. Ya, mungkin paling tidak kalau mau dia akan sideways dulu untuk beberapa hari. Kalau belum bisa naik ke atas, sideways dulu juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa naik ya. Oke. Nah, jadi harga 9.925 ini akan jadi resisten terdekatnya dia. Apakah dia akan tembus ke atas atau justru malah akan menembus ke bawahnya, ke bawah low-nya kemarin, ke bawah 9.100. Nah, ini mesti hati-hati juga kalau teman-teman sudah ada yang beli. Misalkan ada yang beli di tanggal 19 masih ngikutin, masih hold, atau beli di tanggal 14 Juni kemarin, mungkin masih bisa hold. Nah,
Tapi kalau misalkan sudah tembus ke 9.100, ya teman-teman bisa ambil keputusan, apalagi sampai close di bawah 9.100. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan dia masih mantul. Misalkan kalau turun pun dia naik lagi ke atas. Mengingat dia sudah cukup lumayan turunnya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan MA 100-nya masih menunjuk ke bawah, mudah-mudahan dia ketemu garis nanti. Ya, mudah-mudahan ketemu di sini. Kita lihat aja apakah pergerakannya sideways dulu, lalu dia akan breakout di area sini. Nah, ya kita lihat aja nanti pergerakannya gimana untuk saham Arto. Kita lanjut ya ke saham Casa. Casa juga hari ini turun, sempat turun, bahkan sempat menyentuh 615 yaitu MA5. Nah, tapi bagusnya dia nih naik lagi. Bagusnya naik lagi, tapi dia belum berhasil close di atas harga close kemarin dan juga belum berhasil menembus high kemarin. Nah, ini juga masih boleh dilihat karena dia juga masih uptrend posisinya. Masih bergerak di atas moving average-nya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu saham MLIA. Nah, MLIA justru hari ini ARB ya, ARB, tapi dia masih bertahan di atas, bukan masih bertahan karena ARB dia berhentinya pas di atas MA5. Nah, jadi ini juga mesti diperhatikan. Sekiranya besok dia lanjut menembus harga close dia hari ini ke bawah, teman-teman yang sudah punya ya kembali lagi saya serahkan teman-teman apakah mau misalkan trailing stopnya di bawahnya 1 tick, misalkan dia tembus ke bawah lah, udah kena trailing stop, atau masih mau hold dengan harapan dia masih bisa rebound di MA10 atau MA20 seperti itu. Jadi masih boleh diperhatikan. Mungkin harapannya bisa rebound saat seperti kondisi di sini di MA20 dan ya di MA20. Jadi yang masih hold atau masih pegang barang ini masih boleh diperhatikan apakah dia turun lagi atau justru di perdagangan minggu depan dia akan lanjut balik arah karena persis di MA5 dia lanjut naik, bisa menembus harga close tertinggi kemarin dan juga harga high sebelumnya yaitu di sini high hari ini yaitu di 3.570. Jadi masih boleh diperhatikan. Atau mungkin mau sideways dulu 1-2 hari juga. Tinggal lihat aja apakah dia bergerak mulai turun di bawah MA5 atau enggak. Tapi kalau selama masih di atas MA5 harusnya dia masih bagus ya. Lanjut ya ke saham yang berikutnya yaitu Pegas. Pegas pun demikian hari ini. Nah, dia close di harga 1.800 yaitu harga close di tanggal 31 Mei. Ya mudah-mudahan masih ada kelanjutan karena hari ini pun dia sempat bahkan sempat menembus MA5-nya ya di harga 1.765. Nah, Pegas ini low-nya ada di harga 1.760. Nah, tapi di sesi 2-nya berhasil naik lagi dan close di harga 1.800 persis di harga close tanggal 31 Mei. Mudah-mudahan yang punya Pegas masih bisa lanjut naik menuju target berikutnya yaitu menembus harga 1.895. Ini mudah-mudahan tercapai ya targetnya karena masih ada target-target yang lain untuk saham ini. Mengingat Pegas juga salah satu saham yang sudah lama turun. Mungkin harga tertingginya mungkin di sekitar 4.000-an atau 3.000 ya, saya lupa. Coba kita cek. Ya, posisi sempat harga tertingginya itu di 6.000-an. Jadi masih ada peluang kalau Pegas mau balik arah ke atas. Jadi tunggu aja, ambil momentum kapan teman-teman waktunya masuk, kapan waktunya keluar. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham SCMA. Nah, SCMA setelah 2 hari naik, hari ini pun turun, tapi dia masih turunnya
terbatas ya. Ini hanya koreksinya itu 3,45% dan belum berhasil bertahan di atas harga 230. Coba. Padahal nih di penutupan hari kemarin nih dia sudah berhasil close di harga 232. Cuman karena hari ini ISG-nya membara, dia ikut turun, tapi masih MA5-nya masih berada di bawahnya harga hari ini. Jadi MA5 itu ada di harga 218. Ya, jadi teman-teman masih boleh perhatikan apakah dia akan lanjut naik atau turun dulu, atau bahkan menembus lagi MA5-nya. Nah, ini juga mesti hati-hati kalau dia tembus balik. Kalau yang sudah punya mungkin bisa take profit dulu, atau yang belum punya tunggu apakah dia mau turun lagi atau rebound justru malah di harga 218 buat naik ke atas, atau mau sideways dulu. Masih boleh dilihat pergerakannya, tapi biasanya kalau dia udah breakout ke atas dia lanjut, tapi breakout ke bawah dia turun. Kalau masih di harga itu aja ya dia sideways berarti. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu saham Cleo. Nah, Cleo juga nih sempat turun, bahkan menyentuh MA 20 ke bawah. Dia sempat menyentuh MA 20, tapi berhasil menguat lagi dan close tetap masih di atas, persis harganya seperti harga harga open kemarin 470, dan juga 470 ini adalah MA5-nya. Mudah-mudahan dia masih bisa naik menuju 480 atau bahkan ke 486. Nah, kita lihat aja, karena hari ini memang pagi-pagi ini cukup mengkhawatirkan, mungkin banyak yang panik pada jual-jual saham ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja apakah dia lanjut naik atau justru dia mau sideways dulu atau bahkan mau turun lagi. Kalau misalkan dia close di bawah MA5, kemungkinan dia masih akan turun, tapi karena kali ini dia masih bertahan, paling tidak sama dengan MA5, ya mudah-mudahan masih ada potensi untuk naik menuju 480, atau dia tembus dulu previous high sebelumnya ini di harga 478. Jadi masih boleh diperhatikan untuk Leo. Mudah-mudahan ya. Tapi atau mungkin dia mau sideways dulu 1-2 hari langsung naik, itu juga mungkin aja terjadi. Kita lanjut untuk saham yang terakhir yang hari ini merah tapi masih boleh diperhatikan, yaitu MGRO. Nah, MGRO ini MA5-nya udah mulai naik di atas moving average yang lain ya, untuk time frame yang lebih pendek di MA5. Nah, tapi kembali lagi ya, seperti yang saya bahas di video kemarin, MGRO itu belum berhasil close di atas harga 900. Nah, dari tanggal berapa? Mungkin sudah cukup lama. Nah, ini sempat berhasil close nih, tapi setelah itu dia turun lagi di bawah harga 900. Boleh diperhatikan jika dia kembali lagi naik dan bisa close di atas harga 900, ini sangat menarik, apalagi kalau dia bisa menembus harga 910 atau bisa close di harga 915, ini boleh diperhatikan. Target berikutnya yaitu ada di 925 dan juga ada di high tanggal 2 yaitu di 930 untuk MGRO. Untuk stop lossnya mungkin teman-teman bisa pakai MA100-nya ini ya. MA100-nya mungkin bisa dipakai di harga 870. Ini juga mungkin kalau mau dijadikan stop loss juga bisa, atau mau pakai low-nya di tanggal 16 itu juga bisa. Jadi teman-teman terserah untuk stop loss-nya mau pakai support yang mana, mau support moving average atau support low atau support harga close, itu semua keputusan ada di tangan teman-teman semua. Atau mau pakai MA5, misalkan dia tembus close, teman-teman jual, itu juga boleh. Kalau saya lebih prefer pakai MA100 untuk posisi MGRO, takutnya waktu dia close di bawah moving average seperti ini, seperti tanggal 3, dia turun malah close, lalu besoknya lanjut, cukup dalam, lumayan. Tapi walaupun berhasil rebound ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin MGRO adalah saham yang terakhir untuk di video ini. Jadi jangan lupa untuk video ini juga di-share ke yang lain, ke teman-teman, saudara, siapapun juga boleh. Dan buat yang baru bergabung, selamat datang.
Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru untuk video-video dari channel ini. Mungkin segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.